Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang membahas mengenai materi Olimpiade Kimia. Ya, alhamdulillah ya, kembali bisa upload video lagi. Kemarin tidak bisa upload video karena ada beberapa kesibukan, harus ngajar di berbagai tempat, jadi cukup menyita waktu dan tidak buat video lagi. Dan alhamdulillah sekarang dikasih kesempatan untuk membuat video lagi. Kali ini insya Allah saya akan membahas mengenai partikel dalam kotak ya. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena kemarin habis OSN ya, habis OSN dan saya dengar dari salah satu murid saya ada soal tentang ini, tentang partikel dalam kotak partikel in the box. Meskipun saya nggak tahu sih bentuk soalnya seperti apa karena sampai sekarang saya juga belum dapat soal OSN 2022-nya. Jadi paling kita akan ngebahas aja secara umum partikel dalam kotak itu seperti apa dan penjelasannya seperti apa dan konsekuensinya seperti apa. Seperti itu. Ya, langsung aja dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, partikel dalam kotak. Ya, nanti slide-nya insya Allah nanti bisa ini ya, di-download aja. Nanti slide-nya saya sediakan dalam bentuk PDF-nya. Bisa di-download nanti di bagian deskripsinya. Nanti saya kasih linknya. Seperti itu. Ya, partikel dalam kotak. Apa sih partikel dalam kotak itu dan apa yang dimaksud dengan partikel dalam kotak? Jadi, kalau misalkan kita lihat sistem partikel dalam kotak itu merupakan sistem yang paling sederhana dalam menggambarkan suatu keadaan kuantum suatu partikel. Kenapa saya bilang sistem yang paling sederhana? Karena ada beberapa sistem yang bisa kita gambarkan ya, dan itu lebih ribet lagi. Dan kita di sini hanya akan membahas sistem yang paling sederhana, yakni partikel dalam kotak satu dimensi gitu. Nanti yang lebih rumit itu ada partikel dalam kotak tiga dimensi, terus kemudian nanti ada partikel in a ring, partikel dalam cincin, nanti partikel in a ball, partikel dalam bola, dan itu adalah sistem-sistem berbagai macam sistem ya. Ada juga tentang osilator harmonik, harmonic osilator, ada rigid rotor dan sebagainya. Cuman kita akan bahas sistem yang paling sederhana dulu, sistem partikel dalam kotak seperti itu. Nah, sistem ini dapat diadopsi pada keadaan kuantum suatu elektron yang berada pada suatu atom atau ion yang mirip dengan atom hidrogen. Jadi kalau misalkan kalian ingat di persamaan Rydberg ya, kalau persamaan Rydberg itu kita bisa belajar bahwa elektron itu bisa berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi sesuai dengan model atom Bohr ya, dengan menyerap energi dan juga turun dengan melepaskan energi dan dia hanya berada pada energi-energi yang tertentu. Nah, sistem tersebut itu penjelasannya paling mudahnya itu bisa kita ibaratkan sebagai partikel dalam kotak satu dimensi. Nah, itu seperti itu. Nah, sehingga meskipun ini ya penerap itu adalah sistem yang paling sederhana dan itu dia bisa diadopsi untuk menjelaskan fenomena elektron dalam suatu atom atau ion yang mirip dengan hidrogen alias atom yang hanya memiliki satu elektron seperti itu. Meskipun untuk perhitungan energinya itu lebih rumit lagi untuk yang sistem elektron dalam hidrogen seperti itu. Nah, ini jadi itu buat penjelasannya ya. Terus sistem ini juga dapat sedikit menggambarkan mengapa terjadi transisi elektronik dan penentuan bilangan kuantum utama atau N. Nah, kita tahu bahwa bilangan kuantum utama eh, N itu menggambarkan kulit di mana elektron berada. Dan itu nilainya selalu bilangan bulat. Satu, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan itu tidak pernah ada bilangan-bilangan yang aneh gitu. Dalam bilangan kuantum utama tidak ada bilangan kuantum utama itu nilainya adalah eh, 2/3, tidak ada bilangan kuantum utama itu yang nilainya itu setengah, tidak ada bilangan kuantum utama yang nilainya V, tidak ada bilangan kuantum utama yang nilainya E gitu dan sebagainya ya. Jadi dia hanya bilangan bulat. Dan sini nanti bakalan dijelaskan kenapa itu bisa terjadi gitu. Seperti itu. Jadi konsekuensi dari partikel dalam kotak ini kita bisa tahu mengenai eh, apa penjelasan mengenai kenapa bilangan kuantum utama itu selalu bernilai bilangan bulat seperti itu.
Nah, tentu saja ya, karena ini kita bicara kuantum, maka sangat lekat kaitannya dengan persamaan Schrödinger, persamaan yang sangat terkenal, persamaan yang bisa dibilang salah satu persamaan yang mengubah dunia ya, mengubah dunia, istilahnya seperti itu. Nah, ini adalah persamaan Schrödinger ya. Min habar kuadrat per 2M kali D kuadrat psi X per DX kuadrat ditambah Vx tambah psi X sama dengan E psi X. Nah, ini adalah persamaan umum dari bentuk Schrödinger ya. Tapi ini adalah time independent Schrödinger equation, artinya ini adalah persamaan Schrödinger yang tidak bergantung pada waktu. Karena kita bisa lihat di sini dia tidak ada parameter waktunya. Berarti persamaan ini adalah independen terhadap waktu. Terus itu yang pertama. Yang kedua itu kita lihat di sini ini adalah psi X dan keturunannya juga hanya terhadap dx kuadrat ya. Turunannya hanya terhadap dx. Ini menunjukkan apa? Bahwa persamaan ini emang dikhususkan untuk persamaan sistem satu dimensi saja. Gitu. Jadi kalau bagaimana kalau misalkan sistemnya tiga dimensi, kotak tiga dimensi misalkan ya, ya itu ada parameter bukan hanya X, tapi ada X, Y, dan Z tentunya. Bagaimana kalau sistemnya in a ring? Kalau in a ring itu biasanya sistemnya itu adalah ada R dan theta. Kalau in a ball, dalam bola, partikel dalam bola itu ada sistemnya R, theta, V. Kayak gitu. Jadi tergantung dari sistemnya ya. Dan itu akan merumitkan sendiri gitu. Tingkat kerumitannya akan semakin meningkat ketika sistemnya meningkat seperti itu. Nah, ini adalah time independent Schrödinger equation seperti itu. Nah, persamaan ini sebenarnya bisa kita singkat sebagai H ini ya. Ini head H topi. H topi psi sama dengan E psi. Nah, dengan H topinya itu adalah min H bar kuadrat per 2M ditambah potensial ya, potensial ya, Vx seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini sebenarnya yang di sini yang suku pertama ini itu adalah gambaran energi kinetiknya. Sementara suku kedua itu adalah gambaran energi potensialnya. Oke, jadi ini energi kinetik, ini gambaran dari energi potensial, dan ini adalah energi total seperti itu. Nah, secara mudah seperti itu. Bukan secara mudah sih, karena Schrödinger equation tidak pernah mudah. Seperti itu. Ya, jadi tentang Schrödinger equation. Nah, sistem persamaan Schrödinger equation yang digunakan merupakan sistem yang tidak bergantung waktu atau time independent, ya kan? Hal ini mensyaratkan bahwa keadaan kuantum yang bisa dijelaskan merupakan keadaan kuantum yang tidak berubah terhadap waktu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini nanti bakalan menghasilkan keadaan kuantum yang dimana dia itu adalah fungsi gelombang, di mana fungsi gelombang itu tidak berubah terhadap waktu, dia hanya berubah terhadap jarak, dan juga nanti akan dihasilkan parameter energi ya, di mana nanti kalau kalian belajar di kalkulus ya, kalkulus matematika atau matematika teknik di ini akan ada yang dinamakan fungsi eigen ya, fungsi eigen, dan ini adalah nilai eigen. Dan nilai eigennya ini adalah energinya. Jadi nanti kita bakal mendapatkan sebuah besaran energi ya, besaran energi. Jadi dia tidak berubah terhadap waktu. Ada nggak keadaan kuantum yang berubah terhadap waktu? Ada. Ya, itu contohnya itu adalah spin ya. Kalau spin itu dia berubah terhadap waktu. Maka kita nggak bisa menggunakan time independent Schrödinger equation seperti itu. Jadi harus menggunakan suatu yang lain seperti itu. Oke. Nah, terus selanjutnya itu adalah fungsi gelombang atau psi yang memenuhi syarat dari persamaan Schrödinger itu harus memiliki syarat tertentu. Syaratnya apa? Pertama itu dia continue. Oke. Pertama dia continue. Kedua turunannya itu juga continue. Terus yang ketiga itu dia itu finite. Finite itu maksudnya dia punya nilai. Dan tambahannya itu harus ternormalisasi, dan yang terakhir itu adalah harus bersifat ortogonal. Nah, ini tambahan aja ya. Maksudnya nggak semua fungsi itu harus seperti ini gitu. Cuman rata-rata fungsi di kuantum apa di Schrödinger equation tuh harus seperti ini. Biasanya seperti ini. Nanti saya jelasin apa yang dimaksud dengan ternormalisasi dan apa yang dimaksud dengan ortogonal. Jadi kalau misalkan kita lihat ya di sini misalkan apa yang dimaksud dengan eh saya nggak usah inilah. Apa yang dimaksud dengan continue? Jadi kalau misalkan continue itu fungsinya itu ya continue ya, berlanjut. Jadi ada nilai di setiap titik, jadi bentuknya seperti ini dan bersambung ya. Jadi bentuknya seperti ini.
Nah, ini continue. Betul. Apa fungsi continue? Kalau tidak continue gimana? Kalau tidak continue maka ada celah. Jadi dia fungsinya itu tidak berlanjut ya. Misalkan di sini seperti ini. Nah, di sini. Nah, ini berarti dia tidak continue. Oke. Karena di sini dia terpotong terus langsung ke atas dan ini tidak ada sambungan di antara keduanya. Nah, ini kita sebut sebagai fungsi yang tidak continue. Nah, turunannya continue gimana? Jadi fungsi itu emang bisa smooth ya. Maksudnya bisa apa? Membentuk sebuah kurva gitu. Dan kurvanya itu tidak ada yang lancip gitu atau tidak ada yang terjadi perubahan arah secara drastis ya. Bukan dan kita tidak kalau digambarkan sebenarnya fungsi yang apa? Tidak apa turunannya tidak kontinu misalkan seperti ini ya. Sretek udah sampai puncak. Nah, ini. Nah, di bagian sini turunannya pasti nggak kontinu nih di bagian sini, di atas sini. Nah, seperti itu. Itu ya. Yang ketiga itu bentuknya itu harus finite. Finite itu artinya punya nilai. Jadi kita nggak boleh memasukkan nilai fungsi yang dianya itu ternyata nilainya itu adalah tak hingga. Ya, jadi kalau misalkan kita punya fungsi, fungsinya bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti kalau dia terus-terus ke atas, misalkan ya, terus ke atas, dia bakalan mencapai ke tak hingga. Dan itu nggak boleh gitu dalam. Jadi dia harus nilainya finite seperti itu. Nah, untuk tambahannya ternormalisasi nanti saya jelasin bahwa normalisasi itu berkaitan tentang bond interpretation ya. Sementara ortogonal itu juga berkaitan dengan fungsi basis yang kita harus ada gitu, seperti itu. Ini syarat tambahan sih seperti itu. Oke, paling segitu aja. Ada ya continue, turunan continue, finite, ternormalisasi dan bersifat ortogonal seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sistem yang paling sederhana ya, sistem partikel dalam kotak satu dimensi dengan potensial tak hingga. Nah, ini sebenarnya sistem ini juga ada beberapa kasus ya. Cuman di sini yang saya bahas itu adalah kasus yang paling sederhana saja karena penurunannya cukup simpel ya, nggak terlalu ya meskipun tidak bisa juga dibilang simpel ya. Tapi tidak terlalu rumit, kita bisa menyelesaikannya dalam persamaan diferensial sederhana saja dengan sistem yang kotak satu dimensi dengan potensial Taiga. Nah, sistemnya jadi seperti ini ya. Jadi sistemnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini ada daerah satu, daerah 2 dan daerah 3. Nah, daerah satu dan daerah 2 itu dibatasi oleh dinding. Dan ini juga daerah 2 dan daerah 3 dibatasi oleh dinding juga gitu. Jadi artinya apa? Kalau misalkan partikel itu mau keluar, misalkan partikel itu ada di daerah 2 mau keluar ke daerah satu, maka itu harus menembus dinding ini. Begitu juga kalau misalkan partikel itu ada di daerah 2 mau ke daerah 3 itu harus menembus dinding ini. Begitu juga sebaliknya, seperti itu. Nah, dalam partikel dalam kotak satu dimensi kita eh, mengibaratkan bahwa kita punya partikel nih. Dan partikelnya itu memiliki keadaan kuantum dan dia terletak dalam daerah 2. Nah, di daerah 2 ini nilai potensialnya itu nol. Oke. Nilai potensialnya nol. Jadi di sini nilai potensialnya nol. Sementara di batas ini itu nilai potensialnya itu tak hingga. Begitu juga dengan sini nilai potensialnya itu tak hingga. Jadi apa? Potensial tak hingga itu mengisyaratkan bahwa partikel kita ketika udah ada di dalam daerah 2 maka dia tidak bisa lagi menuju ke daerah satu. Begitu juga dengan dia ke daerah 3. Karena apa? Karena potensialnya tak hingga. Berarti dia tidak bisa menembus daerah sini. Berapapun energi yang dia miliki. Seperti itu. Begitu. Jadi istilahnya partikel kita itu terkurung dalam sistem seperti ini, dalam kotak ini gitu. Atau kadang-kadang juga di beberapa soal, khususnya soal IQ, saya pernah dengar itu bukan partikel in a box ya, tapi partikel in a well. Jadi partikel dalam sumur seperti itu. Nah, jadi sistemnya bentuknya seperti ini, partikel kita ada dalam tengah, di tengah dengan potensial nol ya. Jadi di tengah itu potensialnya nol, sementara di batas ini itu adalah potensialnya tak hingga. Dengan batasnya itu adalah di X sama dengan nol dan X sama dengan L. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Nah, dari persamaan Schrödingernya kita bisa dapat ya, ini karena energi potensialnya nol dan potensial di ujung ini tak hingga, maka kita bisa lihat ketika potensial di ujung ini tak hingga, maka persamaan kita itu bisa berbentuk seperti ini.
Jadi di sini M minta hingga. Dan ini mensyaratkan apa? Mensyaratkan bahwa pada titik ini, titik dinding ini, itu psi X-nya itu sama dengan nol. Nah, ketika psi X sama dengan nol, nanti kita belajar tentang bond interpretation di normalisasi ya. Itu mengisyaratkan bahwa partikel kita itu nggak mungkin ada di dinding. Oke, nggak mungkin menempel di dinding. Kenapa? Karena menempel di dinding itu potensialnya nol. Oke, jadi mengisyaratkan nanti, sorry, bukan potensialnya nol, potensialnya tak hingga. Sehingga mengisyaratkan bahwa nanti psi X-nya itu harus nol di X sama dengan nol dan di X sama dengan L. Nah, seperti itu. Jadi kita udah tahu ya bahwa ketika kita mau dalam sistem partikel dalam kotak, kita ingin mencari nilai psi-nya. Jadi dari nilai psi-nya kita nanti bisa dapat nilai energinya, kita bisa dapat apa? Probabilitasnya dan sebagainya. Yang penting itu adalah kita tahu psi-nya dulu seperti itu. Nah, fungsi gelombangnya ternyata di titik ini, di titik X sama dengan nol dan di titik X sama dengan L, itu nilainya nol ya. Oh, jadi ini ya, bukan X, PC X sama dengan nol ya, tapi ini sedikit kesalahan nih saya nulisnya. Ada PC 0 sama dengan nol ya, dan PC X sama dengan PC L sama dengan nol. Oke. Nah, ini harusnya sih. Ah, jadi gitu ya. Jadi nilai fungsi gelombangnya di nol, di titik X sama dengan nol dan di titik X sama dengan L itu adalah nol. Kenapa? Karena potensialnya tak hingga seperti itu. Nah, itu penyelesaian pertama ya. Bukan penyelesaian sih, constraint batasan pertama. Nah, kita lanjut ke mencari fungsi gelombang di di daerah kotak ini ya, daerah node 2 ini. Jadi di daerah batasnya kita udah tahu bahwa nilainya itu nol. Nah, bagaimana dengan di daerahnya? Nah, di daerahnya di sini itu V-nya sama dengan nol ya. Jadi kotak dengan potensial nol dengan di dinding adalah potensial Tahiga. Nah, maka persamaannya karena potensialnya nol, maka persamaan bisa kita rubah seperti ini. Min H bar kuadrat per 2M kali D kuadrat psi X per DX kuadrat sama dengan psi X. Nah, ini kita buat ininya ya, bentuknya jadi persamaan diferensialnya, bentuk turunan keduanya dipisahkan, kita jadi bentuk seperti ini. D kuadrat psi X per DX kuadrat, ini turunan kedua dari psi X, itu sama dengan min 2ME per H bar kuadrat psi X. Di mana H bar itu, kalau misalkan teman-teman bingung, H bar itu H bar itu adalah H per 2V. H bar itu adalah H per 2V ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, H bar itu adalah H per 2V. Nah, ini mungkin nanti saya buatkan video khusus untuk ini ya, khusus untuk penyelesaian persamaan diferensial karena di sini udah berbentuk persamaan diferensial dan mungkin teman-teman juga belum banyak belajar. Ada khususnya yang teman-teman SMA ya, Olimpiade biasanya nggak belajar tentang persamaan diferensial. ODIs. Oke, nah setelah bentuk seperti ini maka kita satukan dia. Nah, satukan dia. Nah, satukan dia dalam bentuk seperti ini. Nah, ini apa? Jadi ini kita geser ke sini. Dan notasi D kuadrat ini, jadi D itu bisa kita tulis, D itu sebenarnya adalah turunannya ya, notasi turunan ya, D per DX. Nah, itu kita bisa anggap, bisa kita tulis sebagai D besar seperti ini. Nah, D kuadrat itu menandakan apa? Menandakan bahwa dia ini turunan kedua dari psi X. Oke. Ini 2ME per H bar kuadrat sini psi X sama dengan 0. Seperti itu. Nah, nilai ini, nilai 2ME per H bar kuadrat ini bisa kita tulis sebagai K kuadrat ya. Bisa kita tulis sebagai K kuadrat. Jadi K-nya itu adalah akar 2ME per H bar kuadrat. Gunanya apa? Gunanya buat memudahkan aja sih. Gunanya untuk memudahkan aja supaya kita mudah untuk menyelesaikannya. Jadi kita bisa dapat D kuadrat psi X ditambah K kuadrat psi X sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya bisa kita faktorkan ya. Dan ini sedikit ini ya, sedikit apa? Kalian sebenarnya harus belajar tentang pemfaktoran ini ya, dalam dalam persamaan diferensial seperti ini. Jadi kalau misalkan kita faktorkan seperti ini bukan berarti maksudnya itu adalah D kuadrat K tambah K kuadrat
kali psi kuadrat sama dengan 0 ya, bukan seperti itu. Tapi ini artinya maksudnya adalah psi x itu di turunan kedua ditambah dengan psi x dikalikan dengan k kuadrat itu sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi ini psi x-nya tetap dikalikan dua-duanya dan ketika dalam bentuk seperti ini juga ini dikalikan dua-duanya. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa di sini ketika kita faktorkan itu adalah D min KI dikali dengan D plus KI. Jadi untuk menghasilkan bentuk yang seperti ini pemfaktorannya adalah seperti ini. Kayak gitu. Di mana I-nya ini adalah bilangan imajiner. Kita bisa lihat ya. D kali D ya, D kuadrat ya. Meskipun literally bukan D kali D sih. Turunan pertama ketemu dengan turunan lagi jadi turunan apa? Dua turunan yang bergabung ya. Turunan dua apa? Turunan kuadrat bukan turunan kuadrat sih apa ya? Turunan kedua gitu. Turunan kedua dari suatu fungsi. Terus ini min K kali K itu adalah min K kuadrat. Nah, cuman di sini ada I. I kali I kan min satu ya. Jadi otomatis sini jadi K kuadrat psi. Itu sama dengan 0. Nah, ketika kita bentuknya seperti ini, maka untuk penyelesaiannya kita bisa lihat, maka karena di sini sama dengan 0, maka kemungkinannya itu adalah D min KI psi itunya 0 atau D plus KI psi itu 0 gitu. Jadi bisa kemungkinan ininya 0 ya. Jadi D min KI psinya itu 0 atau D plus KI psinya itu 0. Itu kemungkinan cuma seperti itu. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini kalian ini ya, sedikit jangan samakan dengan persamaan kuadrat ya. Jadi oh berarti ini D min KI-nya 0 dong. Oh bukan kayak gitu jadi maksudnya. Jadi itu notasinya aja sih, notasi perubahannya aja. Tapi sebenarnya tetapnya bentuknya seperti ini. Jadi D min KI psi X sama dengan 0 atau D plus KI psi X sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini udah bentuk dalam apa integral ini ya, integral order apa persamaan diferensial order satu, persamaan diferensial order satu karena cuma ada turunan pertama dan sini penyelesaiannya cukup mudah ya karena di sini kita bisa lihat D psi J kan turunan pertama psi min KI psi. Nah, ini kan bisa kita masukkan itu sama dengan 0 sehingga ini bisa kita geser sehingga ini bisa kita ubah apa kanan kiri sehingga kita tinggal mengintegral saya integral dari D psi X per psi X sama dengan KI ini karena dia dua-duanya itu adalah konstanta jadi nggak jadi masalah ya integralnya. Terus ini kita keluarkan saja integral dx. Nah, dx integralnya itu saja adalah x seperti itu. Dan ini bentuknya juga sama ya. Cuman di sini adalah minus KI. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu adalah ketika kita integralkan di sini tentu saja ln cx. Sini adalah ln KIX plus C. Oke. Sini ln x plus sama dengan min KIX plus D. Oke. Nah, maka psi X-nya itu adalah A kali E KIX, ya kan? Kalau karena ini kan ln ya. Berarti kan kita pangkatin berarti E KIX ditambah E pangkat C. E pangkat C itu ada suatu konstanta ya. Ya, jadi lebih baik berarti otomatis ini apa si fungsinya itu sendiri itu akan mengandung konstanta. Dan itu lebih cenderung dia kita akan masukin bentuk seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi otomatis dia kan E pangkat C kita ganti sebagai A. Seperti itu. Begitu juga di sini E pangkat D kita ganti sebagai B. Seperti itu. Jadi bentuknya jadi seperti ini. Oke. Nah, nah karena tadi seperti yang udah saya bilang ya, kemungkinannya itu adalah ininya sama dengan 0 atau ininya sama dengan 0. Tapi kita kan nggak tahu bentuknya yang 0 itu sebenarnya yang mana. Makanya itu harus di total. Jadi ini adalah solusi pertama, ini adalah solusi kedua, ini adalah solusi totalnya itu adalah bentuknya seperti ini. Gitu. Nah ini persamaan diferensial yang homogen ya, homogen gitu. Kalau yang heterogen nanti biasanya kita pakai di kinetika kimia, ya, konsekutif order. Nah bentuknya seperti ini. Nah jadi kita udah dapat nih fungsi gelombangnya itu adalah si x sama dengan a e IKX ditambah b e min IKX. Nah yang kita perlu itu cari itu adalah a dan b-nya itu berapa.
gitu. Seperti itu. Nah, itu yang perlu kita cari. Dengan menggunakan constraint yang telah saya utarakan tadi. Nah, di sini kita bisa lihat kita masukin constraint-nya ya. Nah, di sini E pangkat IKX dan E pangkat min IKX itu sebenarnya bisa kita ubah ke dalam bentuk sinusoidalnya. Jadi kalau di matematika E pangkat IKX itu sama dengan cos KX ditambah I sin KX. Maka sebenarnya ini bisa kita rubah sebagai A kali cos KX plus I sin KX. Ini B kali cos KX plus I sin K plus min I sin KX gitu. Nah, ini kalau plus ya, makanya bentuknya sebenarnya kalau minus ya bentuknya jadi minus berarti ini ya. Maka otomatis sebenarnya bisa kita ubah jadi bentuk seperti ini. Nah, kok bisa berubah jadi bentuk seperti itu? Ya simple ya. Jadi ini psinya kan karena ininya bisa kita ubah menjadi cos kx plus I sin kx, maka kita bisa ubah ini sebagai nah, A kali cos sorry, cos kx plus I sin kx. Nah, sementara yang B-nya itu bisa kita ubah sebagai apa? Cos sorry, cos kx min I sin kx. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kita tinggal kelompokkan aja yang mana yang A, yang mana yang cos, yang mana yang sin. Di sini kan kita bisa lihat A-nya, yang cosnya itu berarti A plus B kan. Sementara yang sinnya itu adalah A min B di sini. Maka bentuknya jadi seperti ini. Nah, jadi A plus B cos KX ditambah A min B I sin KX. Nah, eh, constraint yang tadi kita bilang bahwa psi 0 itu sama dengan 0 dan psi L sama dengan 0. Maka otomatis apa? Ketika psi 0 sama dengan 0, maka kita bisa lihat di sini cos 0 itu nilainya 1. Sementara sin 0 nilainya 0. Maka di sini saat psi 0 sama dengan 0, maka nilai ini bakalan kita habis ya, bakalan 0. Berarti otomatis 0 sama dengan adalah apa psi 0 sama dengan A plus B. Kenapa? Karena cos 0-nya ini kan nilainya 1. Maka ini psi 0 itu sama dengan A plus B saja. Di sini nilainya udah 0 nih. Kenapa? Karena sin 0 itu 0. Sin KX kan berarti kan nilainya 0. Itu karena sin 0 adalah 0. Maka bentuknya seperti ini. Berarti otomatis psi 0 nilainya itu adalah A plus B. Oke. Berarti otomatis apa? Kalau misalkan psi 0 itu adalah A plus B, maka A plus B itu sama dengan 0. Kenapa? Karena psi 0 nilainya 0. Berarti A sama dengan min B. Seperti itu. A sama dengan min B. Nah, ini eh, apa nilai A dan B-nya berarti ketemu ya. Seperti itu. Nah, psi L itu sama dengan 0. Dengan kata lain apa? Kalau psi L sama dengan 0, nah, tadi kita udah bilang bahwa ternyata A plus B-nya itu 0 gitu. Berarti otomatis ini kan nilainya 0 yang suku pertama ini. Berarti sebenarnya fungsi gelombang kita itu cuman A min B I sin KX. Nah, berarti cuman A min B I sin KX. Dan dia akan bernilai 0 ketika dia sama dengan L. X-nya sama dengan L. Berarti otomatis di sini kita bisa lihat karena A min B dan A-nya itu sama dengan min B, berarti otomatis apa di sini? Kita bisa lihat di sini min B-nya bisa kita ganti sebagai min A. Berarti A min B sama dengan 2A. 2AI kali sin KL. Oke, sin KL. Nah, sin KL kapan dia bernilai 0? Nah, sin 0 itu bernilai sin itu bernilai 0 pada saat apa? Pada saat 0, 180, 360 dan sebagainya alias N kali V. Berarti KL itu sebenarnya harusnya adalah N kali V. Oke. Kenapa? Karena ya nilainya itu kan harus 0 gitu. Nilainya ini harus 0. Maka gimana caranya supaya 0? Ini A-nya nggak mungkin 0 ya. Kenapa? Kalau A-nya 0 berarti semua fungsi global bakalan 0 di setiap titik dong. Nah, A-nya maka nggak boleh 0. Maka yang boleh 0 itu adalah sin KL-nya. Nah, syarat supaya sin KL 0 berapa? Ya KL-nya sama dengan N kali V. Maka di sini kita bisa dapat bahwa KL itu sama dengan N kali V.
Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa pertama di sini suku pertama itu bakal hilang. Kenapa? Karena A sama dengan min B. Ya berarti ini kan A plus B berarti ya ini nol. Nah, suku pertama hilang. Sehingga suku keduanya itu adalah A min B I sin KX. Oke. Nah, A min BI itu bisa saya ganti dengan C sehingga kita permudah fungsi gelombang kita menjadi C kali sin KX. Ya. Berarti otomatis untuk kotak satu dimensi persamaan gelombangnya itu bentuknya sinusoidal ya. Sinusoidal. Seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, tapi ini sebenarnya belum selesai. Kenapa? Karena C-nya kita belum ketemu. Nah, seperti itu. Nah, di sini, tapi di informasi ini, karena kita udah tahu KL sama dengan NV, kita ternyata bisa mencari energinya, tingkat-tingkat energinya. Dari sini kita bisa lihat tingkat energinya itu adalah dengan N adalah bilangan bulat ya. Dengan N adalah suatu bilangan bulat ya. Suatu bilangan bulat tuh bisa apa aja ya? Bisa 1, 2, 3. Nanti bakalan ini ya. N itu adalah suatu bilangan bulat, maka karena KL sama dengan NV dan K-nya itu adalah akar 2 ME per H bar kuadrat ya. Berarti K per L sama dengan NV berarti K-nya itu adalah NV per L. Nah, seperti ini. Iya, K sama dengan seperti ini. K kali L sama dengan NV, maka K sama dengan NV per L. Maka kita bisa lihat K-nya sebenarnya ini, maka ini bentuknya seperti ini. Ketika kuadratkan, di sini kita tinggal kuadratkan. Nah, ini H bar kuadrat, ini hilang jadi H kuadrat, ini 8V kuadrat. Ini hilang, kita dapetin nilai energinya ternyata adalah N kuadrat H kuadrat per 8 ml kuadrat. Ini adalah energi partikel dalam kotak untuk tiap tingkatan ya, tiap N sama dengan saat N sama dengan 0, 1 dan seterusnya. Nanti kita bakal buktikan bahwa N-nya itu apa? Ya enggak 0 ya gitu. Seperti itu. Nah, nanti kita buktikan dia N-nya itu bakalan bernilai 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kita hanya bisa membuktikan di sini ketika energinya itu adalah EN sama dengan N kuadrat H kuadrat per 8 ml kuadrat. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah energi partikel dalam kotak kita. Seperti itu. Nah, dengan N itu adalah suatu bilangan bulat. Nah, seperti itu. Maka kalau misalkan kita cari selisih energinya ya tinggal ini N kuadrat N-nya itu tinggal dicari aja selisih N-nya. Seperti itu. Oke. Nah, itu untuk energi dalam partikel dalam kotak ya. Jadi N kuadrat H kuadrat per 8 ml kuadrat. Nah, bagaimana kita lanjutkan dengan fungsi gelombangnya gitu. Nah, di sini fungsi gelombangnya kita udah dapat ternyata itu adalah fungsi gelombangnya adalah C sin Kx. Jadi bentuknya itu sinusoidal ya, sinus. Nah, fungsi gelombang ini belum sempurna. Kenapa? Karena masih ada nilai konstanta yang kita tidak ketahui. Nah, konstanta yang kita tidak ketahui ini harus dijawab ini nilainya berapa. Nah, jawabannya apa? Dengan cara normalisasi. Nah, ini bisa kita. Nah, apa yang dimaksud dengan normalisasi? Jadi dalam Bohr interpretation, interpretasi Born itu interpretasi Born itu probabilitas suatu partikel itu merupakan kuadrat dari fungsi gelombangnya. Oke, jadi probabilitas suatu partikel itu adalah kuadrat dari fungsi gelombangnya. Nah, ini menjadikan ditemukan partikel dalam kotak itu harus satu. Kenapa? Karena kita udah mensyaratkan bahwa ada partikel dalam suatu kotak. Ada partikel dalam kotak kita dan jumlahnya satu gitu. Nah, maka otomatis apa? Otomatis probabilitasnya itu harus satu gitu. Ya kan ditemukan partikelnya cuma satu, maka total penemuan partikelnya harus satu. Nah, sehingga apa? Dalam perumusannya sebenarnya kita bisa hitung integral minus dari minus tahingga sampai tahingga dari psi kuadrat itu harus sama dengan satu. Nah, tapi ingat di sistem kita eh, partikel itu nggak mungkin berada di daerah satu dan daerah 3. Artinya apa? Daerah X sama dengan kurang dari 0 atau X lebih besar dari L. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena di titik X sama dengan 0 dan X sama dengan L itu aja dia fungsi gelombangnya tak hingga, potensialnya tak hingga sehingga nggak mungkin dia ada di situ. Dan daerah di luarnya itu lebih nggak mungkin lagi.
Maka otomatis apa? Otomatis probabilitas di daerah 1 dan 3 itu sebenarnya sama dengan nol. Jadi probabilitas total satu itu sebenarnya adalah daerah dari nol sampai L saja gitu. Nah, ini adalah si X kuadrat sama dengan satu. Nah, makanya otomatis di sini kita bisa lihat si X sama dengan C sin KX, di sini integral bla 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 bla. Nah, di sini ini meskipun kuadrat fungsi gelombang kita tidak boleh benar-benar mengkuadratkannya. Kenapa? Karena fungsi gelombang kita tadi itu bisa saja merupakan fungsi gelombang kompleks. Tadi kita udah lihat ya bahwa C itu adalah A min B kali I. Berarti otomatis apa bisa jadi fungsi gelombang yang kita miliki adalah suatu kompleks number, suatu bilangan kompleks. Maka kalau bilangan kompleks dikuadratin, tidak benar-benar dikuadratkan. Kenapa? Karena nilainya bakalan negatif. Karena I kuadrat itu bakalan negatif satu. Makanya apa? Kalau dalam matematika ketika kita melihat kuadrat fungsi gelombang, di mana fungsi gelombangnya ini adalah suatu kompleks number, suatu bilangan kompleks, maka bukan dikuadratkan, tapi dikali dengan konjugatnya. Oke. Konjugat itu apa? Konjugat itu jadi kalau misalkan kalian punya sebuah fungsi, misalkan fungsi fx ya, fx itu adalah suatu fungsi kompleks sih. Suatu fungsi kompleks fx-nya itu adalah e pangkat ikx. Maka yang dimaksud dengan kuadrat dari fx itu sebenarnya adalah ya, kuadrat dari fx ya. Kuadrat dari fx itu eh, bukan not equal. Bukan kayak gini. Ah, bukan seperti ini. Nah, bukan kayak gini. Kenapa? Karena kalau kayak gini ya ini bakalan minus hasilnya nih. Ini bukan minus. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi bukan seperti itu. Nah, terus gimana kalau kuadrat dari fx itu adalah dengan cara mengalihkan dengan suatu konjugatnya. Nah, apa itu konjugatnya? Jadi konjugatnya itu nih saya ini kan saja ya di slide baru. Jadi kalau misalnya kita punya fx kuadrat ketika kuadratkan itu kalau bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks itu tidak bisa seperti ini, tapi dia lebih pengertiannya itu adalah dengan suatu mengalihkan dengan suatu konjugatnya. Konjugatnya itu apa? Jadi biasanya konjugatnya itu ditandai dengan bintang ya. Nah, ini bintang. Nah, bintang fx. Nah, seperti ini. Ini bintang fx ini adalah konjugatnya. Nah, atau fx bintang ya. Nah, gimana nilai konjugatnya? Ya tinggal diminuskan saja itunya. Jadi ini adalah E pangkat IKX. E pangkat IKX. Nah, ini adalah E pangkat min IKX. Nah, seperti ini. Nah, jadi kuadratnya itu adalah hasil hasil kali dia dengan konjugatnya. Seperti itu. Dia bentuknya seperti itu ya. Kompleks number ya, seperti itu. Nah, jadi bentuknya jadi seperti itu sehingga di sini juga kita kalikan dengan konjugatnya. Cuman nilainya ya bakalan sama gitu. Cuman tinggal hilangkan saja siapa namanya kompleks number ya. Seperti itu. Kompleks numbernya kita C kuadrat bla 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 bla. Terus kita tinggal kuadratkan. Nah, ini integral dari sin kuadrat. Ya, teman-teman ubah dulu ya sin kuadratnya jadi cos. Cosnya itu jadi 1 min 2 cos kx. Nah, ini baru diintegralkan. Ini kita ubah sin kuadratnya menjadi setengah 1 min cos 2 kx dx. Nah, ini baru kita integralkan ini menjadi seperti ini. Jadi C kuadrat per 2, ini setengahnya dikeluarkan ya. Nah, X min 1 min sin 2 kx. Nah, seperti ini. Ini kan integral dari ini ya. Integral dari 1 itu X, integral dari cos 2X itu adalah 2-nya ke depan. 2kx itu adalah setengah kali cos apa 2kx. Seperti itu. Dari 0 sampai L sampai 0. Oke. Oh, ini harusnya 2K ya. Soalnya kan ini X ini berarti ini harusnya 2K. Sorry. 2K. Cuman ya ini tidak merubah nilai. Ini 2K aja.
2 NVX berarti 2 NVX NVL sebentar lu. Ini kan 2K berarti K-nya itu adalah NV per L berarti 2 oke berarti L per NV. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, tapi ketika kita masukin 0 sampai ini apa? L-nya dari 0 sampai 1 berarti kan kita masukin sini L min ini L semua dikurang 0 0 ya, ini 0 semua ya. Kurang 0 semua. Di sini 0 0 semua 0. Di sini L ketika dimasukin L ya ini nilainya sin 2V ya, sin 2 NV. Ya karena ini N-nya bilangan bulat maka nilai ini bakalan 0. Jadi nggak peduli depannya apa. Jadi nilainya 0 berarti tinggal sisanya itu adalah tinggal L. Berarti sebenarnya itu adalah kita bisa dapat bahwa C kuadrat L per 2 itu sama dengan 1. Alias C-nya itu adalah akar 2 per L. Sehingga fungsi gelombang kita itu ternyata adalah si X sama dengan akar 2 per L sin NVL X. Nah, karena K ya. Kan sin KX ya. K-nya kita ganti sebagai NV per L. Tadi kita udah temukan seperti itu. Jadi fungsi gelombangnya bentuknya seperti ini. Nah, di sini kita udah dapet nih fungsi gelombangnya. Maka kita cek nih, fungsi gelombangnya itu harus bersifat ortogonal. Apa yang dimaksud dengan sifat ortogonal? Nah, sifat ortogonal ya. Sifat ortogonalitas diharuskan pada setiap fungsi gelombang yang memenuhi. Ya. Bertujuan apa? Bertujuan agar dipastikan bahwa fungsi gelombang yang kita punya, oke, yang dihasilkan merupakan fungsi gelombang basis, bukan merupakan kombinasi linear dari fungsi gelombang lain. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi gelombang basis? Apa yang dimaksud dengan fungsi gelombang linear? Apa bentuk linear lain? Jadi eh, fungsi gelombang jadi fungsi gelombang basis itu adalah fungsi gelombang yang dia itu tidak terdiri dari gelombang-gelombang lain gitu. Sementara kalau fungsi gelombangnya apa tidak ortogonal, maka dia adalah fungsi gelombang yang terdiri dari gelombang-gelombang lain. Matematikanya sebenarnya bentuknya seperti ini. Misalkan kita punya fungsi bentuknya seperti ini. Eh, nah ini biasanya Fourier transform ya. Bentuk fungsi seperti ini. Ya misalkan seperti ini ya. Ya bentuknya seperti ini. Nah misalkan bentuk fungsinya seperti ini. Nah kalau dia bukan merupakan fungsi basis, oke, bukan merupakan fungsi basis, maka nilai ortogonalitasnya itu tidak bakalan nol, oke, tidak bakalan nol. Artinya apa? Artinya dia itu sebenarnya terdiri bukan fungsi dia sendiri, tapi terdiri dari dua fungsi sinusoidal atau dua atau lebih fungsi sinusoidal. Misalkan fungsi ini itu dibuat dari sinusoidal pertama, sinusoidal kedua, dan ketiga dan seterusnya ya. Jadi ketika dijumlahkan menghasilkan yang ini, fungsi ini seperti itu. Nah, berarti itu bukan fungsi basis gitu. Nah, dan itu bisa kita buktikan dari nilai ortogonalitasnya yang nanti tidak bakalan nol ya. Ini kalau di pelajaran apa tentang ini namanya transformasi Fourier gitu. Jadi kalau misalkan dia kita punya fungsi suatu fungsi itu nanti dia bisa dibagi menjadi fungsi-fungsi basisnya, fungsi-fungsi yang fungsi-fungsi sinusoidal yang menyusun dari suatu gelombang ini. Nah, ini kita sebut itu nama pelajarannya itu transformasi Fourier kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi itu ya. Jadi harus bentuknya ortogonal ya. Jadi fungsi gelombang basis bukan fungsi gelombang kombinasi linear dari fungsi-fungsi lain seperti itu. Nah, kenapa itu penting? Karena ketika fungsinya itu ortogonal, maka energi yang dihasilkan ya energi dia saja. Kalau misalkan fungsinya tidak ortogonal, ya, maka kita patut curiga. Itu sebenarnya energi yang kita peroleh tadi, yang N kuadrat H kuadrat per 8L kuadrat, itu sebenarnya energi dia sendiri atau ternyata energi gabungan dari yang lain. Gitu. Nah, atau ternyata energi yang sama gitu di tiap gelombangnya gitu. Nah itu kita butuh syarat ortogonal seperti itu. Jadi kita harus pastikan bahwa
energi yang kita dapat atau sifat-sifat yang kita dapat emang sifat-sifat dari ya keadaan kuantum dari elektronnya itu gitu, bukan keadaan campuran ya. Seperti itu. Dari dua benda yang berbeda seperti itu. Kan berbeda gitu maksudnya. Seperti itu. Jadi itu kita syaratkan fungsi ortogonal. Nah, untuk mensyaratan fungsi ortogonal sendiri itu adalah integral dari perkalian dot produk antara dua fungsi itu harus sama dengan nol. Seperti itu. Itu ortogonal ya. Bentuknya seperti itu. Sehingga kita bisa lihat di sini psi x sama dengan bla 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 sin x, maka kita coba nih kalau misalkan psinya itu adalah psi i dan psi j, di mana i itu tidak sama dengan j, sehingga kita bisa lihat di sini adalah ni, kan n-nya harus berbeda ya. N-nya harus berbeda, kan yang penting n-nya itu adalah bilangan bulat ya. Kita nggak peduli bilangan bulatnya berbeda. Coba kalau misalkan kita berbeda, bilangan bulatnya berbeda, terbukti nggak nih ortogonalitasnya? Kalau misalkan ternyata tidak ortogonal, maka ya sebenarnya dua fungsi itu adalah fungsi yang sama, bisa dibilang seperti itu. Maka otomatis kita coba kita kalikan terus kita integralkan ya. Maka kalau misalkan kita lihat dikalikan diintegralkan, maka bentuknya jadi seperti ini. Nah, integral dari sin n dan bla 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 itu bentuknya seperti ini. Dan dia harus sama dengan nol. Nah, syarat supaya sama dengan nol, maka ni dan nj-nya itu harus bilangan bulat. Kenapa? Kalau misalkan kita lihat di sini, ini pengurangannya, di sini ada pengurangan ya. Ini kan bisa nol kalau misalkan ininya nol dan ininya juga nol. Atau keduanya sama ya. Nah, kalau keduanya sama itu otomatis apa? Otomatis ya nilainya itu bakalan sama. Nilai ni dan nj-nya itu eh, kan nggak boleh sama, maka otomatis ni sama nj-nya itu harus bilangan bulat. Supaya pengurangan ini juga jadinya bilangan bulat. Sehingga nilai ini bakalan nol dan nilai ini juga bakalan nol. Sehingga hasilnya itu nol tentu saja. Nah, jadi syaratnya itu adalah ni dengan nj itu adalah dua bilangan bulat, adalah sebuah bilangan bulat. Nah, inilah syaratnya itu adalah inilah yang mensyaratkan kenapa bilangan kuantum utama kita itu harus bilangan bulat berapapun ya, bilangan bulat berapapun. Ya, bisa satu, bisa dua dan sebagainya, seperti itu. Oke, sip. Jadi ini adalah partikel dalam kotak dan ini menjelaskan tentang bilangan kuantum utama yang nilainya harus bilangan bulat gitu. Nah, ini cukup ribet kayak gitu. Ya, ya mungkin sekian aja ya. Ya mungkin di antara kalau misalkan ternyata ada beberapa kesalahan dalam penyampaian saya, silakan di komen aja di bawah kesalahannya di mana dan sebagainya. Ya mungkin sekian aja sih tentang partikel dalam kotak. Insya Allah semoga kedepannya saya bisa ngebahas lagi ya. Saya mau ngebahas materi-materi OSK, OSP, OSN sih sebenarnya seperti itu. Dari mulai dasar sampai tingkat tinggi. Dan khususnya on MIPA juga mau saya bahas ya, Tom Symbol dan sebagainya. Termasuk juga teori medan ligan dan sebagainya. Dari orbita molekul kan udah ya. Ya, mungkin sekian aja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jangan lupa komen dan share ya.